Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Perbankan Universitas Cyber Asia dengan dosen pengampu Murdaningsi SE MAK yang beranggotakan 1 Aulia Damayanti, 2 Didit Purwowidodo, 3 Fikri Humami, 4 Lim, 5 Naufal HAP, 6 Ramdan HM, 7 Sandara. Di video kali ini kami akan memberikan analisis terkait bagaimana pelaksanaan tata kelola perbankan. Dalam hal ini adalah PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Semua informasi yang kami ambil berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan Bank Sentral Asia di tahun 2023 dan juga berasal dari media nasional Indonesia. Untuk presentasi kelompok 1, kami beri judul Kinerja dan Strategi Bank Sentral Asia atau BCA, Analisis Organisasi, Manajemen Dana, Laporan Keuangan, dan Inovasi Layanan. Ada 7 komponen yang akan kami paparkan terkait pelaksanaan tata kelola Bank Sentral Asia. Yang pertama mengenai organisasi bank, yang kedua mengenai manajemen dana bank, yang ketiga mengenai manajemen sumber dana perbankan, yang keempat mengenai manajemen kredit, yang kelima mengenai laporan keuangan perbankan, yang keenam mengenai rasio keuangan bank, dan yang ketujuh mengenai jenis jasa-jasa bank. Untuk yang pertama, organisasi bank. Struktur organisasi Bank BCA terdiri dari beberapa tingkatan manajemen. Berikut adalah gambaran umum dari struktur organisasi Bank BCA. 1. Dewan Komisaris. Untuk Dewan Komisaris, Presiden Komisaris dijabat oleh Johan Emir Setioso, Komisaris dijabat oleh Tony Kusnadi, Komisaris Independen dijabat oleh Cyrillus Harinowo, Raden Pardede, Sumantri Slamet. 2. Direksi. Untuk direksi, Presiden Direktur dijabat oleh Yahya Setia Atmaja, Wakil Presiden Direktur dijabat oleh Arman Wahyudi Hartono, Hendra Lembong. Direktur dijabat oleh Sukurtan, Rudi Susanto, Lianawati Suwono, yang juga merangkap sebagai Direktur Kepatuhan. Kemudian ada Santoso, Vera Evelyn, Haryanto Tiara Budiman, Franky Chandra Kusuma, John Kosasih, Antonius Widodo Mulyono. 3. Divisi dan Departemen. Untuk divisi dan departemen terbagi menjadi divisi keuangan, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan perencanaan keuangan bank. Kemudian ada divisi pemasaran, mengelola strategi pemasaran dan promosi produk bank. Kemudian ada divisi manajemen risiko, mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dihadapi bank. Kemudian ada divisi teknologi informasi, mengelola infrastruktur TI dan pengembangan sistem perbankan digital. Kemudian ada divisi sumber daya manusia, mengelola rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Dan yang terakhir ada divisi jaringan wilayah dan cabang,
mengelola operasional cabang dan jaringan distribusi bank. Kemudian untuk paparan yang kedua mengenai manajemen dana bank akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Mas Ramdan, dipersilahkan. Kepada rekan Didit, baik untuk paparan yang kedua mengenai manajemen bank akan saya sampaikan sebagai berikut. Manajemen dana bank. Pada tahun 2023, Bank Sentral Asia, Bank BCA, berhasil mencatat kinerja keuangan yang mengesankan dengan laba bersih mencapai 48,6 triliun. Berikut adalah beberapa aspek utama dari manajemen dana BCA di tahun tersebut. A. Pengelolaan aset dan kewajiban. Yang pertama, likuiditas. BCA menjaga likuiditas dengan menempatkan akses likuiditas pada instrumen investasi berkualitas tinggi dengan tenor yang relatif pendek. Yang kedua, profitabilitas. Pertumbuhan kredit yang berkualitas dan kokohnya franchise pendanaan mendukung profitabilitas BCA. Lalu yang B, instrumen keuangan yang digunakan. Yang pertama, deposito dan tabungan. Dana dari deposito dan tabungan nasabah tetap menjadi sumber utama likuiditas. Yang kedua, surat berharga. Investasi dalam surat berharga seperti obligasi, pemerintah, dan korporasi membantu dalam mengelola likuiditas dan mendapatkan penghasilan bunga. Yang ketiga, instrumen derivatif BCA. Menggunakan instrumen derivatif untuk mengelola risiko pasar seperti risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Yang keempat, pinjaman antar bank. BCA juga aktif di pasar uang antara bank untuk mengelola kebutuhan likuiditas jangka pendek. Lalu yang C, strategi manajemen risiko. Yang pertama, diversifikasi portofolio. BCA menerapkan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas keuangan. Yang kedua, pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ketat dan pengendalian internal yang kuat memastikan bahwa semua aktivitas keuangan sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Dengan strategi ini, BCA berhasil menjaga stabilitas keuangan dan terus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023. Dan untuk paparan yang ketiga mengenai manajemen sumber dana perbankan akan dijelaskan oleh rekan Kakak Aulia. Kepada rekan Kakak Aulia dipersilahkan. Terima kasih Kak Randa. Baik, saya Aulia Damayanti akan menjelaskan mengenai manajemen sumber dana perbankan. Jadi dalam hal manajemen sumber dana, BCA menggunakan berbagai instrumen keuangan untuk memastikan likuiditas dan profitabilitas yang optimal. Berikut adalah beberapa poin penting terkait manajemen sumber dana BCA. Yaitu ada dana pihak ketiga atau yang sering disebut DPK. BCA berhasil meningkatkan total DPK sebesar 6,2% year over year menjadi 1,89 triliun dengan kasa atau current account saving account dan berkontribusi sebesar 80% dari total DPK. Jadi DPK itu sendiri terdiri dari giro, current account, atau menyediakan likuiditas tinggi dengan biaya dana yang relatif rendah, ada tabungan atau saving account, menyumbang bagian terbesar dari DPK dengan kontribusi sekitar 80% dari total DPK. Ada deposito berjangka atau time deposit, memberikan stabilitas dengan jangka waktu tertentu. Dan yang kedua ada penempatan dana. Jadi BCA mengelola penempatan dana dengan hati-hati untuk memaksimalkan keuntungan dan likuiditas. Contohnya dengan Bank Indonesia dan bank lain. Dan ada juga surat berharga atau efek-efek. Dari Bank Indonesia dan bank lainnya itu penempatan dana pada Bank Indonesia dan bank lain turun sebesar 83,4% year over year menjadi
52 triliun. Jadi dari surat berharga atau efek-efeknya, penempatan pada surat berharga meningkat sedikit sebesar 0,6%, menunjukkan strategi diversifikasi investasi yang hati-hati. Dan yang ketiga, kredit. BCA menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam penyaluran kredit, yaitu ada kredit korporasi yang tumbuh 15% year over year menjadi 368,7 triliun. Dan kredit komersial naik sebesar 7,5% year over year menjadi 126,8 triliun. Dan ada kredit UKM menunjukkan pertumbuhan yang kuat sebesar 16% year over year, mendukung sektor usaha kecil dan menengah. Dan 4 ada inovasi teknologi. Jadi BCA terus berinvestasi dalam teknologi informasi untuk meningkatkan layanan perbankan dan pengalaman nasabah yang membantu mempertahankan loyalitas nasabah. Inovasi ini mencakup digital banking dan keamanan cyber. Jadi digital banking sendiri ini adalah pengembangan aplikasi mobile dan internet banking untuk memudahkan transaksi nasabah. Sedangkan keamanan cyber itu peningkatan sistem keamanan untuk melindungi data dan transaksi nasabah. Dan yang kelima ada yang dinamakan komitmen pada keberlanjutan. Jadi BCA menegaskan komitmennya terhadap aspek ESG atau environmental, social, and governance. Mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan yang kuat, yang contohnya lingkungan, sosial, dan tata kelola. Inisiatif untuk mengurangi jejak karbon dan mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Ya, maksud saya lingkungan. Lingkungan itu inisiatif untuk mengurangi jejak karbon dan mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Ya, dan sosial yaitu program bertanggung jawab sosial perusahaan yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dan ada tata kelola, yaitu penerapan praktik tata kelola yang baik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang keenam itu, yang terakhir itu likuiditas dan profitabilitas. Jadi, BCA menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas melalui manajemen risiko, yang merupakan pengelolaan risiko kredit, pasar, dan operasional yang efektif. Dan ada diversifikasi sumber dana, menggunakan berbagai instrumen keuangan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup. Dengan strategi ini, BCA berhasil mempertahankan posisi sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan kinerja keuangan yang solid dan komitmen terhadap berkelanjutan. Dan sekian dari penjelasan saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Lilning. Terima kasih. Terima kasih rekan Aulia. Untuk manajemen kredit, PT Bank Sentral Asia Tbk dan entitas anak menutup tahun 2023 dengan pertumbuhan total kredit sebesar 13,9% secara tahunan, atau di atas rata-rata industri. Peningkatan volume kredit BCA tumbuh 2 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Sejak menembus level 100 triliun pada
Mei 2023, kredit UKM terus bertumbuh mencapai 107,9 triliun pada akhir tahun 2023. Pertumbuhan kredit UKM menjadi yang tertinggi di segmen kredit bisnis. BCA juga mencatat new booking untuk kredit pemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor. Masing-masing naik 2,3 dan 2,6 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Pencapaian ini mendorong outstanding KPR meningkat 11,7% dan KKB naik 20,8% per Desember 2023. Penyaluran kredit ke sektor-sektor berkelanjutan tumbuh menjadi 10,6% per Desember 2023, di atas target pertumbuhannya yaitu 9%, dan berkontribusi 24,8% terhadap total portofolio pembiayaan BCA. Capaian ini salah satunya ditopang kredit kendaraan bermotor listrik yang naik hampir 4 kali lipat secara tahunan dan mencapai 1,3 triliun rupiah. Pertumbuhan kredit BCA diikuti perbaikan kualitas pinjaman secara konsisten. Rasio loan at risk atau LAR membaik ke 6,9% per akhir 2023 dibandingkan tahun lalu, yaitu tahun 2022 berada pada 10,4%. Sementara itu, rasio kredit bermasalah terjaga di angka 1,9% pada tahun 2023. BCA senantiasa menggali potensi bisnis baru melalui optimalisasi data dan proses deepening dari para nasabah exchange secara menjajaki berbagai industri dan nasabah potensial. Di tengah ketidakpastian global, aktivitas pembelian kredit kepada nasabah memerlukan penerapan prinsip kehati-hatian secara disiplin. Hal ini dilakukan diantaranya melalui diverifikasi kredit untuk mitigasi risiko konsentrasi kredit dan pemantauan kualitas kredit secara proaktif. BCA juga membentuk tingkat cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang memindai guna mengantisipasi penurunan kualitas aset. BCA terus memperkuat infrastruktur perkreditan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan membangun kapasitas sumber daya manusia guna mempercepat proses pengelolaan kredit dan akuisisi debitur. Pembahasan penyaluran di masing-masing segmen juga diulas di bagian analisis dan pembahasan manajemen subbagian perbankan koperasi, perbankan komersial dan UKM, serta perbankan individu. Untuk paparan yang ke-5 mengenai laporan keuangan perbankan akan dijelaskan oleh rekan saya, Andika, dipersilakan. Terima kasih rekan Lingling. Untuk laporan keuangan perbankan, di sini saya akan menjelaskan. BCA mencatat kenaikan laba bersih sebesar 19,4%, mencapai 48,6 triliun pada tahun 2023. Pendapatan bunga bersih naik 17,5% menjadi 75,4 triliun, sedangkan pendapatan selain bunga tumbuh 5,5% menjadi 23,9 triliun. Kredit konsumer BCA mengalami pertumbuhan 14,8%, mencapai 198,8 triliun. Total aset BCA tumbuh 7,1% secara tahunan, mencapai 1.480,1 triliun. BCA mencatat peningkatan transaksi perbankan treasury sebesar 25,1% dengan total transaksi mencapai lebih dari 30 miliar.
Layanan perbankan internasional juga menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan peningkatan transaksi digital lebih dari 40%. Berikut laporan keuangan PT Bank Sentral Asia selama tahun 2023. 1. Di sektor perbankan, total aset konsolidasi tumbuh sebesar 7,1% secara tahunan. Dengan kredit sebagai komponen terbesar mencapai pertumbuhan 13,9% YoY. 2. Pembiayaan berkelanjutan. Pertumbuhan pembiayaan di sektor-sektor berkelanjutan sebesar 10,6%. 3. Pendanaan. Dana pihak ketiga BCA tumbuh sebesar 6,0% dengan rasio kasa mencapai 80,3%. 4. Laba bersih. Mencatat laba bersih sebesar 48,6 triliun pada tahun 2023, naik 19,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Oke, ini yang keduanya. Ada segmentasi kinerja bisnis. Perbankan transaksi volume, transaksi mencapai 30 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 25,1 dibanding tahun sebelumnya. Perbankan korporasi, portofolio kredit korporasi mencapai 368,7 triliun rupiah. Perbankan komersial dan UMKM, portofolio kredit UMKM mencapai 233,7 triliun rupiah dengan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) sebesar 21,3%. Perbankan individu, pertumbuhan kredit konsumer mencapai 198,8 triliun rupiah, meningkat sebesar 14,8% dari tahun sebelumnya. 3. Analisis keuangan. Aset dan kredit, total aset BCA tumbuh sebesar 7,1% secara tahunan, mencapai 1.408,1 triliun pada tahun 2023. Pertumbuhan dana pihak ketiga, kasa BCA, mencapai 884,6 triliun rupiah. Pertumbuhan ekuitas BCA meningkat sebesar 9,7% menjadi 242,5 triliun pada tahun 2023. Laporan laba rugi, pendapatan operasional meningkat 14,3% menjadi 99,9 triliun rupiah. Arus kas terjadi lonjakan signifikan sebesar 72% dalam arus kas dari aktivitas operasional. Rasio utama ROE meningkat menjadi 23,5% dari 21,7% pada tahun sebelumnya. 4. Stabilitas keuangan dan kolektibilitas piutang. Likuiditas rasio NSFR sebesar 168,6%, LCR sebesar 357,8%, dan LDR sebesar 70,2%. Rentabilitas laba usaha sebelum beban pencadangan meningkat sebesar 13,5% menjadi 62,4 triliun. Kualitas aset cadangan aset keuangan yang mencakupi menunjukkan strategi yang efektif dalam mengelola resiko. Sekian itu laporan keuangan bankan dari BCA. Untuk paparan yang ke-6 mengenai rasio keuangan bank akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Fikri, dipersilakan. Terima kasih rekan Andika. Di sini saya Fikri, saya akan membagikan materi yang ke-6 yaitu mengenai rasio keuangan perbankan. Baik, kita mulai. Yang pertama ada net interest margin. Naik menjadi 5,5% menunjukkan margin yang kuat dari aset produktif bank. Yang kedua ada cost to income ratio atau CIR. Mempertahankan CIR pada level 33,8% menunjukkan efisiensi yang baik dalam mengelola biaya operasionalnya dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Kemudian yang ketiga ada biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau disingkat POPO menurun menjadi 43,8%, menunjukkan peningkatan efisiensi operasional bank. Nomor 4 ada return on asset atau ROA meningkat menjadi 3,6%, menandakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari setiap unit asetnya. Kemudian yang nomor 5 ada return of equity, yaitu ROE meningkat menjadi 23,5%,
menunjukkan efektivitas bank dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang sahamnya. Nomor 6 ada capital adequacy ratio, yaitu CAR naik menjadi 29,4%, menunjukkan kekuatan modal yang solid dan kemampuan bank untuk memenuhi persyaratan permodalan yang diperlukan untuk mengatasi risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nomor 7 ada loan to deposit ratio LDR, naik menjadi 70,2%, menandakan pertumbuhan kredit yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Yang ke-8 ada non-performing loan, stabil pada 1,9%, menunjukkan kualitas aset yang relatif baik dan kemampuan bank dalam mengelola risiko kreditnya. Nomor 9 ada loan to asset ratio LAR, menurun menjadi 6,9%, menunjukkan bahwa bank mengurangi proporsi kredit terhadap total asetnya, yang bisa menjadi strategi untuk mengelola risiko kredit dan meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Baik, sekian materi rasio keuangan bank dari saya. Kemudian untuk paparan yang ke-7 mengenai jenis jasa-jasa bank akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sandra, dipersilakan. Terima kasih rekan Fikri. Untuk jenis jasa-jasa bank, pertama, perbankan retail dan individual, yaitu tabungan dan giro, kartu kredit dan debit, dan pinjaman konsumer. Kedua, perbankan bisnis dan koperasi, yaitu pembiayaan komersial dan layanan cash management. Ketiga, layanan elektronik dan digital, yaitu BCA Mobile dan Klik BCA Sakuku dan QRIS. Keempat, investasi dan asuransi, yaitu reksadana dan obligasi dan bancassurance. Kelima, layanan internasional, remittance dan trade finance. Keenam, layanan syariah, yaitu BCA Syariah. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Dari pemaparan yang telah dijelaskan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari laporan Bank Sentral Asia di tahun 2023 menggambarkan kinerja keuangan yang impresif dan strategi pertumbuhan yang berhasil diterapkan di tengah tantangan ekonomi global. Dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia dan laba bersih tertinggi dalam sejarah perusahaan, BCA menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengelola risiko, memanfaatkan peluang pasar, dan mempertahankan posisi sebagai pemain kunci dalam industri perbankan nasional. Dengan pondasi yang kokoh ini, BCA siap menghadapi tantangan di masa depan dan terus berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Berikut adalah daftar pustaka yang bisa dipelajari. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 1 Manajemen Perbankan. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan paparan dari kami. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.